Yang terkasih, senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bersekutu bersama-sama di dalam doa dan penyembahan. Mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan malam hari ini saya rindu setiap kita yang mengikuti acara ini boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, karena Tuhan masih berikan kesempatan buat kami untuk kembali datang di dalam hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami mengalami damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan sukacita. Sungguh di dalam keadaan apapun, kami perlu berkata bahwa kami sangat mengasihi Engkau Tuhan. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah acara kami malam hari ini. Engkau melawat setiap kami dan Engkau memberkati acara kami mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Engkau pakai alat-alat yang kami pakai, dan semuanya Tuhan, biarlah malam hari ini merupakan satu momen di mana kami menerima lawatan Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan. Kami memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Dan kami sungguh percaya apa yang kami lakukan malam hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau memberkati kami anak-anak-Mu pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita sama-sama pujikan pujian ini. Kalau malam hari ini kita boleh ada, semua bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Oleh sebab itu sudah selayaknya kita mengembalikan segala hormat, pujian, syukur kita kepada Bapa di surga. Haleluya. Tuhan
syukur, terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang besar buat setiap kami. Kau rela menyerahkan hidup-Mu, nyawa-Mu untuk setiap kami malam hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih setia, karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ucapan syukur kami yang keluar dari dasar hati kami yang boleh naik di hadapan Tuhan, yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mengucap syukur atas setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami umat manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih, mengucap syukur untuk kemenangan yang sudah Kau berikan juga buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur kami malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan biarlah kita bukan hanya sekedar merayakan, tetapi lebih daripada semuanya itu, kita mengerti apa makna dari kebangkitan Tuhan buat setiap kita. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Perikopnya di situ kebangkitan Yesus. Matius 28 ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Kita berhenti sampai di sini dulu. Nah, Bapak Ibu, peristiwa kebangkitan Yesus dimulai dengan ketika hari Sabat sudah lewat, minggu pertama, pada pagi-pagi benar, sebelum fajar menyingsing, ada para wanita, ya, yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah orang banyak masih terlelap di dalam tidurnya, mereka melangkahkan kakinya untuk datang ke kubur Yesus. Meskipun mereka tahu apa yang akan mereka temui di kubur nanti, yaitu pintu kubur yang tersegel, yang tertutup rapat, dan juga ada para pengawal yang berjaga-jaga di depan kubur itu. Di dalam benak para wanita ini tentunya ada satu perasaan yang campur aduk. Yang mereka kenal siapakah Yesus, guru mereka, rabi mereka yang selama ini mereka lihat, mereka saksikan bagaimana Yesus mengajar dengan penuh hikmat. Yesus mengajar berbeda dengan guru-guru yang lain. Mereka boleh menyaksikan berbagai macam mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Yesus meneduhkan badai, bagaimana Yesus mengusir setan, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Peristiwa demi peristiwa, pengalaman yang ajaib mereka saksikan bersama-sama dengan Yesus. Dan mereka berharap Yesus yang ditangkap,
oleh Romawi yang hendak diadili. Tentunya ada satu harapan di dalam hidup mereka. Ini bukan menjadi masalah bagi Yesus. Kalau badai saja ditenangkan, kalau iblis saja diusir, apa susahnya untuk lepas, untuk bebas dari hukuman ataupun dari salib. Tetapi yang mereka harapkan ternyata jauh daripada kenyataan. Dan kenyataan yang mereka hadapi adalah Yesus dianiaya, Yesus disiksa, Yesus diolok-olok, Yesus diludahi, Yesus jatuh bangun memikul salibnya sendiri untuk naik ke Kalvari. Dan masih mereka berharap bahwa ketika Yesus disalibkan, ada satu firman yang diucapkan keluar dari mulut Yesus, sehingga semuanya ini pasti akan berlalu. Tetapi semuanya itu tidak mereka alami. Yesus sama seperti domba yang keluh, yang dibawa ke tempat penyembelihan, tidak memberontak sedikit pun. Tidak ada kata-kata yang membalaskan setiap hujatan yang diberikan kepada dia. Yesus terdiam. Bahkan di atas kayu salib, Yesus mengampuni semua musuh-musuhnya, bahkan memberkati mereka satu persatu. Jauh daripada harapan mereka. Mereka hari itu begitu kecewa. Yesus yang mereka andalkan, Yesus yang mereka harapkan untuk menjadi raja. Sebelum Sabat dimulai, Yesus menyerahkan nyawanya dan mati di atas kayu salib, dikuburkan. Sehingga di dalam benak mereka ada satu perasaan yang kecewa, yang tidak bisa diharapkan seperti yang mereka inginkan terjadi. Dan hari itu para wanita ini hendak memberikan rempah-rempah kepada mayat Yesus. Tetapi apa yang dijumpainya ketika mereka sampai di kuburan itu, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Tiba-tiba datang seorang malaikat turun dari langit. Betapa Tuhan Yesus ini Allah yang luar biasa. Kalau kita mau ingat bagaimana peristiwa Yesus dilahirkan, diberitakan bukan melalui media sosial. Diberitakan kelahiran Yesus bukan dari WA, atau dari Instagram, atau dari Facebook, atau dari media yang lain. Tetapi malaikat sendiri yang memberitakan kelahiran Yesus. Demikian juga peristiwa di kuburan itu. Ada seorang malaikat yang datang, turun dari langit, dan menggulingkan batu itu dan duduk di atas batu itu. Seolah-olah malaikat ini sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Dan ketika mereka berjumpa dengan para penjaga-penjaga itu pun menjadi ketakutan. Jadi peristiwa Yesus itu bukan tidak ada yang menyaksikan, ada saksi-saksinya. Penjaga-penjaga, para perempuan-perempuan ini menyaksikan bagaimana malaikat itu menggulingkan batu. Dan ayat yang ke-6, di situ malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Bapak Ibu yang terkasih, makna dari Paskah, makna dari kebangkitan Tuhan, satu hal yang saya garis bawahi, yaitu kuasanya, kebangkitannya tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dengan kata lain, kuasa Tuhan kita itu tidak terbatas. Saudara, kita semua boleh mengalami yang namanya kecewa. Kita semua boleh merasakan apa yang menjadi keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Tetapi kalau kita mau kembali kepada kebangkitan Yesus, kita akan kembali diingatkan. Tidak ada satu hal
yang mampu membatasi kuasanya atau kuasa kebangkitannya. Maut sekalipun, kematian sekalipun tidak sanggup membendung kuasa daripada Tuhan Yesus itu. Mari malam hari ini kita mau mengenal siapa Yesus itu. Bagaimana kuasa kebangkitannya, bagaimana powernya. Ya, malam hari ini mungkin kita sedang mengalami masalah yang berat, kesesakan, kekecewaan, kenyataan hidup yang tidak seperti yang kita inginkan. Mari jangan kecewa. Lihat kembali kepada Bapa. Jangan mata kita tertuju kepada kubur yang kosong, kubur yang tertutup. Karena di sana tidak ada yang namanya Yesus. Yesus sudah bangkit. Mari biarlah kita arahkan pandangan kita kepada Yesus, bukan kepada kuburan yang kosong. Kekecewaan, masalah, persoalan, kesesakan, janganlah sampai itu semuanya membendung dari kuasa kebangkitan Yesus. Paskah ada kuasa, ada kebangkitan. Mari jangan lagi terpuruk dengan kesesakan, dengan persoalan dan berbagai macam sakit penyakit. Biarlah kita tetap mau fokus kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu kuasanya tidak terbatas. Dan yang kedua, ayat yang ke-6 di situ dikatakan, Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar satu hal. Apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, semuanya itu pasti akan digenapi. Mari jangan lemah lagi, jangan lagi kita dibelenggu atau ditipu oleh iblis bahwa masalahmu, persoalanmu, sakit penyakitmu gak bisa disembuhkan, gak ada jalan keluar. Tetapi marilah kita kembali kepada apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapi. Kalau Dia berfirman oleh bilur-bilur Yesus, engkau akan disembuhkan, maka itu yang akan terjadi. Sakit penyakit kita pasti akan disembuhkan. Masalah-masalah kita pasti akan diberikan jalan keluar. Mari tetap kita percaya, jangan goyah, jangan bimbang. Karena apa yang difirmankan itu pasti akan digenapi. Ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Ini kabar yang sungguh sukacita buat setiap kita. Kita gak pernah tahu jalan ke depan kita bagaimana, apa yang akan kita temui, bagaimana kita akan melewati semuanya. Tetapi dari ayat yang ke-7 ini kita mengerti, Ia mendahului kamu ke Galilea. Dia sudah berjalan di depan kita sebelum kita melangkahkan kaki kita. Jadi mari Bapak Ibu, jangan lagi pesimis, jangan lagi tidak memiliki harapan. Karena Yesus sudah berjalan di depan kita dan Dia pasti membimbing kita melampaui semuanya yang ada di depan sana. Dan kita pasti seperti dengan Tuhan atau bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Setuju? Katakan amin. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Datangnya tadi dengan ketakutan, dan mereka tinggalkan kubur Yesus itu dengan sukacita. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tujuan dari kebangkitan Yesus adalah Tuhan ingin supaya kita pergi dan
mengatakan atau menceritakan, memberitakan kabar sukacita ini bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang atas kuasa maut. Demikian juga kita orang-orang percaya. Kalau kita percaya kuasanya tidak terbatas, firman-Nya pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Sekarang tugas kita adalah menceritakan kabar sukacita ini kepada yang lain. Ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Galilea adalah tempat di mana Yesus memulai pelayanannya. Malam hari ini kita diingatkan untuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau dulu kita menyala-nyala, pertama kali kita kenal Tuhan, kepingin terus berdoa, kepingin terus beribadah, kepingin terus memuji Tuhan. Tapi hari ini bagaimana? Apakah semuanya itu sudah hilang dalam kehidupan kita? Kita beribadah sudah tidak ada lagi rasa yang menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Kita berpikir ibadah adalah satu beban yang begitu berat, adalah satu kewajiban kita. Tidak ada lagi kasih yang mula-mula. Kebangkitan Tuhan membawa, mengingatkan kita kembali untuk kembali kepada kasih yang mula-mula, di mana kasih yang pertama kali kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Bagaimana apa yang kau alami hari-hari ini, hanya engkau sendiri yang tahu dengan Tuhan. Bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita menyembah. Apakah kita masih seperti yang dulu, menyala-nyala, berdoa dengan penuh kerinduan, menyembah dengan penuh rasa haus, rasa rindu ingin berjumpa dengan Tuhan. Malam hari ini, kalau semuanya itu hilang dari kehidupan kita karena didesak oleh masalah, disingkirkan oleh persoalan, disingkirkan oleh sakit penyakit, sudah tidak ada lagi kasih mula-mula di dalam hidup kita. Malam hari ini belum terlambat Bapak Ibu. Kita masih diberikan kesempatan malam hari. Mari kembali kepada kasih yang mula-mula. Ingat, kuasanya tidak terbatas. Firman-Nya pasti akan digenapi. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula dan lakukan. Tetap mengabarkan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah malam hari ini kita mau merenungkan sejenak apa yang sudah kita jalani sebagai anak Tuhan, orang Kristen. Mungkin kita sejak kecil kita sudah mengenal Tuhan. Mungkin kita di tengah-tengah pandemi ini, kasih yang mula-mula itu lenyap. Tidak ada lagi kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Malam hari ini belum terlambat. Biarlah kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Renungkan sejenak di dalam kehidupan kita malam hari ini. Mungkin setiap tahun kita sedang merayakan Paskah, tetapi tidak ada kebangkitan iman, kebangkitan kasih yang menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Malam hari ini tidak kebetulan kita semua dengar firman ini. Biar firman ini menegur, mengoreksi di dalam kehidupan kita. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan segala-galanya, hidupnya, penderitaannya,
kesengsaraannya di atas kayu salib untuk setiap kita malam hari ini. Apakah balasan kita kepada Tuhan? Apakah kita enggan untuk pergi menceritakan kabar sukacita? Atau kalau kita sudah mendengar, menerima keselamatan, kita cuma berpangku tangan, kita tidak mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada yang lain. Mari renungkan baik-baik. Izinkan Roh Kudus menjamah hati kita. Biarkan Roh-Mu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini, Tuhan.
jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Haleluya, haleluya. Dia dalam mayase, haleluya. Ya dalam mayase darahmu, kami menyembahmu Tuhan. Syara lama ya saudara lama, haleluya. Syara lama ya saudara lama, haleluya. Syara batakara labayasa, syara labara batakara labaramayase. Yesus, haleluya.
baramata karala baramata karala kiara mata syandara baramata karala baramata shikarala baramata karala baramata yasi. setia pada
menyenangkanmu. Tuhan, bentuk hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu. Akan aku menyenangkan. Yang mau menyenangkan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes, ini kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan dengan hidup kami. Kerinduanku menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi menyenangkan.
menolong dari orang-orang yang kecewa dengan Tuhan, yang mengharapkan Tuhan muncul sebagai pahlawan, tetapi justru kenyataannya adalah dia rela menderita, dipukul, dianiaya, tertatih-tatih, jatuh bangun, memikul salibnya menuju ke Kalvari, rela menyerahkan nyawanya, mati untuk engkau dan saya. Malam hari ini mungkin kau belum nampak kebangkitannya, kau belum merasakan kedahsyatan kuasanya. Mari malam hari ini jangan terfokus kepada kubur yang kosong, tetapi biarlah arahkan pandangan kita kepada kebangkitan Yesus. Dia sudah berjalan di depan kita. Bukan berarti dia meninggalkan kita, tetapi dia menyelesaikan semuanya untuk engkau dan saya. Jangan pernah salah dengan Tuhan kita. Dia tidak pernah meninggalkan, dia tidak pernah membiarkan engkau dan saya. Mari kembali ke Galilea, temui dia secara pribadi, dapatkan shalom itu, damai sejahtera Tuhan. Jangan pernah takut menghadapi apapun di dalam hidup ini, karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Dia bangkit, dia naik ke surga, bukan berarti meninggalkan kita, tetapi dia kirim Roh Kudus untuk ada di dalam kehidupan kita, menolong kita, bersama-sama dengan kita, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bukan dengan kemampuanmu, bukan dengan kepandaian, tetapi dengan hikmat, tuntunan, pimpinan dari Roh Kudus. Mari malam hari ini kembali kepada kasih yang mula-mula, kasih yang menyala-nyala, kasih yang begitu mengasihi Tuhan, menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Pandemi ini bukan lagi menjadi satu halangan bagi kita untuk menceritakan kabar sukacita, untuk menceritakan transformasi iman dari kubur menuju kebangkitan. Alami sendiri bagaimana pengalaman bersama dengan Tuhan. Buka kedua tanganmu malam hari ini kalau engkau rindu mendoakan seseorang. Doakan mereka saat ini juga. Dan rindukan Roh Kudus yang menolong, menjamah, Roh Kudus yang bekerja, menaikkan doa-doa kita di hadapan Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita sendiri harusnya tidak mengerti, tidak bisa bagaimana harusnya berdoa. Tapi kalau engkau relakan hati, izinkan Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup. Relakan hati. Biarlah pengalaman baru bersama-sama dengan Tuhan. Transformasi iman, merubah dari ketakutan menjadi sukacita yang besar. Tinggalkan kubur kosong, kembali ke Galilea. Itulah tujuan hidupmu, itulah rencana Tuhan bagi hidupmu, engkau dan saya. Beritakan Injil, beritakan kabar sukacita, berikan kabar keselamatan bagi setiap orang. Melalui hidupmu, melalui perbuatanmu, melalui perkataan. Kiara mata syandara mata karala. Malam hari ini mungkin Tuhan ada di tengah-tengah kami orang-orang yang kecewa. Orang-orang yang bersungut-sungut. Orang-orang yang saling menyalahkan. Mari kau hampiri kami Tuhan. Engkau yang melawat kami. Engkau yang menjamah kami satu persatu. Biarlah Paskah tahun 2021 ini menjadi satu momen kebangkitan buat kami. Tidak lagi terus tinggal di dalam kekecewaan. Tidak lagi fokus kepada masalah-masalah persoalan hidup kami. Tetapi kami mau fokus
kepada bagaimana menceritakan kabar keselamatan, kabar sukacita. Setiap orang yang percaya kepada nama Yesus pasti akan diselamatkan. Terima kasih Bapak, keselamatan bukan hanya menjadi milik kami saja, tetapi kami ingin juga berbagi kepada orang lain, supaya mereka pun juga bisa diselamatkan bersama-sama dengan kami. Tolong kami Tuhan, yang kami tidak mengerti, kami tidak tahu harus bagaimana. Mari Roh Kudus Engkau tinggal di dalam hidup kami, menuntun kami, perkataan dan perbuatan kami seperti serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang hari-hari ini Tuhan sedang berduka cita karena berbagai macam bencana alam terjadi di negeri kami Indonesia ini. Belas kasihan-Mu Tuhan buat kami, terutama bagi saudara-saudara kami yang sedang dilanda banjir, mengalami kesulitan, mengalami berbagai macam bencana alam. Tuhan Kau yang menolong, memberikan mereka pertolongan tepat pada waktunya. Pakai setiap kami untuk terus tergerak dan bergerak untuk berbuat sesuatu untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan, penderitaan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami bangsa Indonesia. Engkau mengasihi para teroris. Engkau rindukan keselamatan buat mereka. Berkati bangsa, pemerintahan kami, mulai pemerintahan yang teratas sampai yang di bawah sekalipun. Biarlah mereka boleh bekerja dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapak. Berdoa secara khusus, mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang kehilangan keluarganya, orang-orang yang terdekat, sudah tidak ada lagi. Tuhan, Kau yang menggantikan duka cita yang mereka alami dengan damai sejahtera. Shalom-Mu ada di dalam kehidupan mereka. Tolong kami Tuhan untuk terus bangkit. Bangkit seperti Tuhan bangkit. Terus menyala-nyala untuk melayani Engkau. Untuk memberitakan Injil. Untuk melayani Tuhan. Setia sampai mati. Setia sampai pada akhir. Terima kasih Bapak. Untuk siapapun yang sedang mengikuti acara kami, doa malam live streaming ini, dimanapun Bapak Ibu Engkau berada, Engkau lihat apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, kesesakan, pergumulan air mata mereka, kesulitan ekonomi keuangan. Tuhan, dari tempat ini hamba-Mu berdoa, Kau buka jalan, curahkan berkat buat mereka. Apa yang menjadi keperluan hidup mereka, kebutuhan mereka yang mungkin hari-hari ini sangat mendesak, berkati mereka, tolong mereka tepat pada waktunya, sehingga kami boleh mendengar sorak-sorai kemenangan keluar dari dalam hidup mereka, menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam hari ini juga, berdoa dari tempat ini, biar oleh bilur-bilur Yesus Engkau menjadi sembuh. Malam hari ini terima mujizat Tuhan, terima kesembuhan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan bekerja untuk menolong menyembuhkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah pada malam hari ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas setiap kami malam hari ini. Berkati kesehatan kami,
Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami. Apa saja yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Hidupmu akan terus naik, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita